Halo semua, selamat datang di Mainan Pulang Kerja. Pada video kali ini kita akan ngomongin Nine-Ten Yuza Mars J0. Panjang amat tuh nama. Sebelum kita bahas sepatunya, kita lihat dulu boxnya. Ini dia boxnya. Box standarnya Nine-Ten ya, yang warna coklat kardus gini. Bagian atasnya ada logo Nine-Ten. Terus di bagian sininya tulisan Nine-Ten dan ini nineten.id. Terus ke bagian sini logo Nine-Ten dan sosial medianya Nine-Ten. Ke bagian bawah ada size conversion sama branding information. Lalu ke bagian sini ada label sepatunya. Ini nama sepatunya, foto sepatunya, dan ukurannya. Saya pakai ukuran 42 dan ini true to size buat saya. Sekarang kita buka. Dalamnya sama ya, coklat kardus gini. Terus kertas minyaknya seperti ini dengan logo Nine-Ten yang banyak. Oke, sekarang kita balik lagi ke sepatunya ya. Pertama kita ngomongin siluetnya. Siluetnya ini jelas banget terlihat bahwa ini adalah sepatu trail. Terus dari segi desainnya saya suka ya, karena dia di bagian uppernya itu banyak grafis-grafis kayak peta gitu ya. Nah ngomongin soal uppernya ini pakai bahan mesh dan itu lembut dan ventilasinya banyak ya, tuh kelihatan. Pegang-pegang enak. Terus di bagian two-nya yang paling ujung dia seperti ada strukturnya dari rubber. Cuma uniknya rubbernya tuh dibikin bergelombang ini ya. Jadi desainnya cocok dengan keseluruhan uppernya. Lanjut ke bagian samping, dia ada logo Nine-Ten-nya warna coklat tua. Dan di sini kalau teman-teman kelihatan nggak ya di kamera, dia tuh nggak polosan tapi ada detail kayak peta juga ya. Jadi desainnya bagus. Lanjut ke bagian belakangnya. Belakang sini dia pakai bahan kayak satin gitu, jadi mengkilap-mengkilap. Terus untuk heel counternya dipencet-pencet ini lumayan keras, jadi bagus buat kestabilan. Di bagian sininya ada tulisannya ya, Mars J0. Terus kalau bisa dilihat di sini ada strapnya, pull tab belakangnya ini nyambung sampai sini, sampai ke belakang, dan dia berfungsi ya pull tabnya, jadi saya bisa masuk. Terus pull tabnya juga bagus ya, dia kasih desain gambar gunung gitu. Jadi ya secara desain ini sebenarnya rame, tapi nggak norak gitu. Dia pas dipadan-padanin bagus. Lanjut ke sisi dalamnya, mirip ya dengan sisi luarnya. Nah soal upper ini, fittingnya itu true to size buat saya, tapi saya agak ragu untuk yang berkaki lebar. Ragunya kenapa? Karena di bagian artnya ini ngepas, tapi di bagian two-nya ini agak longgar. Jadi ya mungkin aja cocok buat yang berkaki lebar, tapi tetap perlu untuk dicobain. Lanjut ke lubang tali sepatunya. Lubang tali sepatunya pakai bahan rubber. Terus ada dipisah gitu ya, di atasnya dua ini beda sendiri. Terus dia ada tali gitu ya di sininya buat desainnya jadi lebih trail. Terus lanjut ke tali sepatunya. Tali sepatunya unik, dia pakai model serut gini ya, yang ditarik, bukan yang ditali. Terus ya talinya bulat dan mengkilap gini juga ya, seperti bahan satin yang di belakangnya. Bagus sih, jadi waktu dipakai terasa lebih simple dan lebih cepat. Cuma masalahnya kalau pakai tali gini, kalau buat lari itu suka ngeplek-ngeplek gini. Jadi kalau saya sih biasanya saya masukin ke lubang tali paling bawah gini, supaya dia nggak keplek-keplek gitu pas dipakai lari. Lanjut ke tangnya. Tangnya untuk bagian atas ini dia ada rubbernya ya, nutupin lapisan atasnya. Cuma di bagian dalam ini pakai mesh. Dan dipencet-pencet ada paddingnya, cuma nggak banyak. Cuma yang saya suka dari tangnya adalah bahan satinnya ini lembut, terutama bagian dalamnya. Jadi yang terkena kaki itu terasa lembut. Lanjut ke bagian kolarnya. Kolarnya juga pakai bahan satin kain yang lembut yang tadi saya bilang ya. Jadi terkena kaki itu enak. Ditambah lagi untuk bagian kolar, dia paddingnya lumayan banyak, baik itu bagian samping ataupun bagian belakang. Jadi sangat membantu untuk kenyamanan. Lanjut ke insole-nya. Nah, insole-nya bisa dicabut ya. Warnanya coklat gini, mengkilap juga. Terusnya tulisan Nine-Ten. Di sini label ukurannya dia nyatu ya dengan insole-nya. Ada tulisannya Impulse Foam.
bagian bawahnya seperti ini, warna merah ya. Di pencet-pencet ini agak empuk, tapi tergolong tipis sih buat insole-nya. Terus teman-teman bisa lihat ya, di bagian arc-nya ini tinggi banget. Makanya tadi saya bilang, untuk bagian arc-nya saya ngerasa ngepas, karena kaki saya ketemu ujungnya ini langsung. Cuma di bagian tuhnya ini agak lebar. A few moments later. Oke, sekarang kita ngomongin midsole-nya. Midsole-nya ini lumayan tinggi ya kelihatannya, terutama bagian tengah ke belakang sini. Cuma sebenarnya saya ngerasa insole-nya itu nggak begitu tinggi, karena ini dia overlap aja ke bagian upper-nya. Terus midsole-nya ini dia kebagi dua ya, yang bagian atasnya warna coklat yang lebih tua, yang di bawahnya ini lebih muda. Dan dia ada desain guratan seperti ini ya. Terus seperti yang tadi saya bilang, bagian sininya nih agak naik ke upper, jadi memang membantu buat kestabilan. Lanjut ke bagian belakang, sama bagian belakangnya juga ada yang lebih naik ke upper buat kestabilan. Lalu bagian sisi dalamnya seperti ini, mirip dengan sisi luarnya. Lanjut ke outsole-nya, ya karena ini sepatu trail ya, jadi kita bisa lihat outsole ini banyak tonjolan-tonjolan khas sepatu trail. Jadi secara grip bagus dan juga harusnya lebih awet. Lalu gimana rasa pakainya? Menurut saya rasa pakainya oke-oke aja. Jadi bukan yang empuk banget kayak sepatu lari atau sepatu walking ya. Cuma bukan juga yang keras kayak sepatu casual pada umumnya. Jadi ya oke-oke aja. Buat hari-hari sih enak, nyaman. Terus saya nggak ngerasain ada masalah sih dengan midsole-nya. Cuma kalau teman-teman berharap akan ada sensasi ambles atau bouncy yang kayak sepatu running atau sepatu walking, ya nggak terasa sih di sini. Yang nama juga sepatu trail ya, karena dia outsole-nya tebal dan keras, mungkin itu juga berpengaruh pada karakter dari midsole-nya. Tapi ya overall buat pemakaian sehari-hari, saya merasa cukup nyaman dengan midsole-nya ini. Lalu bagaimana kesimpulannya? Harga sepatu ini tuh sekitar 600.000. Ya menurut saya wajar ya untuk sepatu lokal. Dan saya suka banget sih, terutama dengan desain dan juga material yang ada di upper-nya. Desainnya unik, nggak monoton, terus nggak bikin boring ya, karena banyak grafis-grafisnya. Terus juga warnanya ini bagus, eh, relatif netral, jadi mudah dipadu padan dengan outfit. Apalagi kalau outfit kalian bergaya outdoor ya, cocok banget pakai sepatu ini. Terus ditambah lagi upper-nya ini nyaman, seperti yang tadi saya bilang, bahan dari bagian dalamnya ini lembut banget, dan juga jumlah paddingnya pas. Jadi memang memberikan kenyamanan untuk bagian upper-nya. Untuk bagian midsole ya menurut saya wajar, karena ini sepatu trail, saya juga nggak berharap bakal empuk-empuk banget, cuma masih dalam tahap yang nyaman untuk dipakai sehari-hari. Jadi buat teman-teman yang pengen bergaya outdoor dan pengen pakai sepatu trail yang cocok untuk dipakai sehari-hari dan mungkin sesekali memang beneran dipakai trail, mungkin sepatu ini bisa menjadi pilihan. Mungkin segitu aja pendapat dari saya. Gimana menurut teman-teman? Silahkan komen di bawah. Jangan lupa like dan subscribe supaya saya tambah semangat untuk bikin video. Untuk sepatu baru atau sepatu bekas review, insya Allah linknya akan saya taruh di deskripsi. Sekian dari saya dan sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih.